Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan terkait perusahaan AC. Hardware Indonesia kami beranggotakan Fanya Radatul Asya, Ayunaryani saya sendiri, Agus Saputra, Marvin Lukianto, dan juga Laura Tindura. Perusahaan AC sendiri merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pusat perlengkapan rumah dan juga gaya hidup yang ada di Indonesia, yang menawarkan berbagai jangkauan produk secara luas dari tahapan usia muda hingga lanjut usia, di mana di sini konsumen diberikan berbagai pilihan dari segi keuangan, gaya hidup, dan juga pekerjaan mereka. Visi dari perusahaan Atgar sendiri di sini adalah AC Hardware Indonesia berusaha menjadi pusat riset pelengkapan rumah dan gaya hidup yang terdepan yang ada di Indonesia. Sedangkan misinya di sini AC Hardware Indonesia bertujuan memberikan pilihan lengkap untuk produk berkualitas tinggi dengan harga kompetitif ditunjang pelayanan pelanggan yang profesional. Best Award, ada juga Traffic Award, Wow Brand Bronze Champion, dan juga ada Customer Experience Service Quality Award. Dan masih banyak lagi pencapaian wow yang dicapai oleh AC Hardware Indonesia. Selanjutnya adalah strategi pemasaran AC Hardware Indonesia. AC Hardware Indonesia sendiri di sini memiliki industrial strength yang lebih baik dibandingkan effortless ability-nya. Selain itu, AC Hardware Indonesia harus menguasai penetrasi pasar, di mana AC Hardware Indonesia belum memiliki market share yang kuat di industrial yang cukup tinggi sekarang. Jadi AC Hardware Indonesia itu masih membutuhkan investasi yang cukup besar untuk mengimbangi areal industrial saat ini. Dan yang terakhir adalah AC Hardware Indonesia perlu intensive strategy berupa market penetration, market development, dan juga product development. Laporan posisi keuangan PT AS Hardware Indonesia per tanggal 31 Desember 2018. Di tahun 2018, total aset dari PT AS Hardware Indonesia sebesar Rp5.857.559.698.119. Di tahun 2019, Rp6.440.808.5.145. Di tahun 2020, Rp7.247.894.294. Dari tahun ke tahun, PT AS Hardware Indonesia mengalami kenaikan di total asetnya. Selanjutnya, total liabilitas dan ekuitasnya di tahun 2018 sebesar Rp5.857.570.690.119. Di tahun 2019, Rp6.441.805.145. Di tahun 2020, Rp7.247.063.894.294. Dari tahun ke tahun juga, total liabilitas dan ekuitasnya juga mengalami kenaikan. Selanjutnya, laporan laba rugi PT AS Hardware Indonesia. Total dari laba tahun berjalan di tahun 2019 sebesar Rp1.023.636.538.399. Di tahun 2020 sebesar Rp731.310.571.351. Sedangkan di laba per saham dasar dari PT AS Hardware Indonesia sebesar 59,58 dan juga di tahun 2020-nya 42,86. Sebesar 4.426.476.471.046.929. Kemudian mengalami penurunan ekuitas pada tanggal 1 Januari 2019 yaitu sebesar 4.182.253.443 dan juga kemudian mengalami kenaikan kembali pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar 4.673.301.294.266 dan juga kemudian mengalami kenaikan kembali pada tanggal 31 Desember 2020 itu sebesar 5.222.244.968. Laporan arus kas konsolidasi dari PT Sektor Indonesia Tbk ini yang dapat kita lihat laporan arus kas dari aktivitas operasi sama juga mengalami kenaikan pada tahun sebelumnya dan tahun sebelumnya itu dapat kita lihat pada 2019 arus kas dari aktivitas operasi ini memiliki angka sebesar Rp1.436.318.941.343 dan juga kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2020 itu sebesar Rp1.529.612.364 dan juga total dari laporan arus kas ini mengalami kenaikan yang signifikan juga itu pada tahun 2019 total arus kas yang dimiliki oleh PT Asot ini hanya memiliki Rp1.255.16,47 melihat dari total tahun 2019 tersebut sangat jauh dan juga sangat jauh dari tahun 2020 karena pada tahun 2020 arus kas ini memiliki kenaikan yang sangat signifikan itu sebesar Rp2.219.764,801,083. Intisar SDM S1 Indonesia. Sistem pengelolaan SDM pada tahap rekrutmen ada scoping, mengidentifikasi kesesuaian calon karyawan dengan kompetensi jabatan sesuai perkembangan bisnis perusahaan, seeking, proses pencarian kandidat melalui situs rekrutmen, situs perusahaan, job fair atau job expo, employer referral, kampus atau school hiring, dan juga iklan, screening, langkah penerapan, seleksi, dan asesmen berdasarkan kompetensi karyawan, selling, proses negosiasi dengan kompensasi dan keuntungan yang menarik, socialization, proses sosialisasi bagi karyawan baru. Berikut adalah komposisi karyawan S1 Indonesia terbagi berdasarkan tingkat usia, tingkat pendidikan, tingkat jabatan, dan gender yang terbagi sebagai berikut.
dan pengembangan kompetensi, di mana pertama ada proses adalah pengembangan berkelanjutan untuk membangun sumber daya yang berkualitas. Yang kedua ada partnership, di mana merupakan tahap pembangunan kemitraan dengan semua bagian terkait agar pelatihan dapat dilaksanakan secara efektif. Yang ketiga ada teknologi, merupakan upaya penerapan teknologi seperti e-learning dan sebagainya untuk meningkatkan produktivitas dan mempercepat proses pembelajaran serta efisiensi biaya pembelajaran. Yang keempat adalah customer focus, di mana merupakan upaya peningkatan kualitas pelayanan untuk mencapai global shopping experience melalui program sertifikasi. Selanjutnya ada kebijakan selama pandemi. Selama pandemi, perseroan juga terus berupaya untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja sepihak dengan karyawan. Selain itu, perseroan juga memberikan pelatihan bagi karyawan yang belum bisa bekerja di gerai karena mengalami penutupan sementara. Yang dalam menjaga kesehatan dan keselamatan karyawan, perseroan juga menerapkan kebijakan sebagai berikut. Yang pertama ada penerapan work from home, yang kedua ada pembatasan kunjungan, penerapan physical distancing di lingkungan kerja, mewajibkan pemakaian masker di lingkungan kerja dan juga mensosialisasikan informasi terkait pencegahan penularan virus COVID-19. Kesimpulannya adalah HCI atau HAI ini juga adalah perusahaan retail di mana perlengkapan rumah tangga dengan gaya hidup Indonesia, di mana HCI ini juga adalah memiliki struktur perusahaan yang melibatkan dewan komisaris, komite audit dan lain-lainnya. Dan untuk strategi pemasaran HAI sendiri adalah dengan menguasai pasar penetrasi dan intensify strategi berupa market penetration atau market development dan juga produksi development. Rekapitulasi keuangan sendiri juga HAI mengalami peningkatan di tahun 2021. HAI juga memiliki ikhtisar SDM yaitu berupa rekrutmen, pelatihan dan pengembangan kompetensi. HAI juga sempat mengalami guncangan di kala pandemi COVID-19 dan untuk itu HAI mengambil kebijakan salah satunya berupa penerapan work from home dan juga pembatasan kunjungan. Terima kasih.